Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. King Sui menatap ke arah Yuruyan. "Ruyan, bisakah aku membuat banyak permintaan?" ucap King Sui. Mendengar ucapan King Sui, Tante Xuan dan Yuruyan terkejut saat melihat ekspresi serius King Sui. Mereka cukup geli. Tidak ada aturan tentang ini, tetapi orang biasanya membuat satu keinginan, yang merupakan keinginan terpenting mereka. Membuat banyak keinginan, hanya akan membuat lebih dari satu keinginan. Hati yang tulus penting untuk keinginan. Apakah Anda pikir Anda memiliki hati yang tulus? Tante Xuan tersenyum dan menatap King Sui. King Sui tercengang. Benar, dia sebenarnya tidak menganggap serius keinginan. Itu berarti dia tidak begitu tulus tentang hal itu. Jika tidak ada ketulusan, apa gunanya membuat keinginan? Lupakan, saya pikir saya akan terus berharap, ucap King Sui setelah mempertimbangkan kembali. Ayolah, King Sui, buat satu permintaan saja, oke? Tidakkah kamu ingin segera bertemu dengan Sister Di Chen? Ucap Yuruyan menarik King Sui. Baiklah, aku akan mendengarkanmu, ucap King Sui mencoba yang terbaik untuk menjadi tulus. Dia melihat patung Dewi itu dan membuat keinginannya. Setelah membuat keinginannya, King Sui membuka matanya dan kebetulan bertemu dengan mata patung itu. Gelombang sensasi aneh muncul tiba-tiba dan hal berikutnya yang dia tahu, perasaan spiritualnya menjadi kabur. Dia muncul di tengah-tengah dataran berumput yang tak terbatas. Ada binatang iblis terbang yang kuat terbang di langit di sini dan juga binatang iblis yang kuat di darat. Masing-masing dari mereka seukuran gunung. Oh, spesies naga alpa. King Sui melihat bahwa ada beberapa spesies naga alpa di antara mereka. Diamond Berserk Dragon Beast dan Golden Eye Tiger King Dragon. Spesies naga alpa mengandung lebih dari 30% garis darah naga di dalam tubuh mereka. Adapun yang paling kuat, itu semua tergantung pada garis keturunannya. Setiap spesies memiliki kaisar mereka sendiri yang memiliki garis keturunan paling mulia. Meskipun King Sui berdiri di sini dan tidak melihat satupun naga, masih sangat menakjubkan baginya untuk melihat beberapa spesies naga alpa. Kebanyakan dari mereka di sini adalah binatang raksasa kuno dan binatang buas kuno. Beberapa dari mereka berkelahi satu sama lain, beberapa melarikan diri. Saat itu, banyak pembudidaya muncul di udara. Para pembudidaya ini setidaknya setingkat master negara. Mereka bertempur melawan binatang iblis. Pedang ki bolak-balik di udara dan mereka tanpa henti melepaskan semua jenis kartu truf. Raungan mengerikan dan suara deru tajam di udara terus terdengar. Muawom. Tiba-tiba, raungan raksasa terdengar atau mungkin dia harus mengatakan teriakan naga. Ini bisa dianggap sebagai tangisan naga paling realistis yang pernah didengar King Sui. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat dan menyaksikan pemandangan yang menakjubkan. Ada binatang iblis raksasa. Dari kepala hingga ekornya, panjangnya tidak kurang dari 1000 meter. Itu memiliki dua tanduk di kepalanya yang menyerupai kepala Jiao, tetapi King Sui yakin bahwa ini pasti naga. Itu adalah naga berwarna hijau raksasa murni. Ia memiliki 4 cakar di kakinya dan memancarkan tekanan yang menghancurkan bumi. Itu bergerak dan cara itu bergerak membuat King Sui kagum. King Sui menyadari bahwa dia sebenarnya tidak bisa bergerak bahkan 1 inci pun di bawah gelombang tekanan ini. Seperti yang diharapkan dari seekor naga. Kesannya cukup membuat seseorang bersujud dan menyembahnya. Raja di antara binatang iblis. Muawom. Naga raksasa berwarna hijau memiliki sepasang mata, yang tidak lebih kecil dari ukuran pavilion, yang memancarkan tekanan tertinggi. Dengan raungan yang menggelegar, ia menghembuskan sesuatu yang mirip dengan uap air yang menyembunyikan langit dan menutupi bumi seperti awan di langit. Seluruh langit menjadi kabur, meski tingginya di sini.
Binatang iblis yang kuat yang lewat di bawah bahkan tidak bisa menahan apapun pada waktunya karena mereka semua langsung berubah menjadi abu. Itu adalah pemandangan yang menakjubkan. Dalam kesadarannya, naga hijau adalah spesies air. Dia tidak yakin berapa banyak kekuatan membunuh yang dimilikinya. Namun, baru sekarang dia menyadari bahwa uap air, es dingin, dan kabut es bersuhu rendah semuanya berhubungan dengan air. Sama seperti uap air sebelumnya, suhu itu sangat rendah. Ketika mencapai suhu dingin tertentu, itu akan sama dengan api dan mampu menghancurkan segala sesuatu seperti yang dia bisa. King Sui tiba-tiba melihat sesuatu yang mencengangkan. Sebenarnya ada siluet di atas naga raksasa berwarna hijau. Naga ini terlalu besar. Seseorang akan menjadi sangat kecil berdiri di atas naga sepanjang 1000 meter. Selain itu, dia bahkan tidak berpikir tentang siapa yang bisa menjinakkan binatang iblis yang begitu tangguh sebelumnya. King Sui memiliki penglihatan yang sangat bagus, namun dia tidak bisa melihat dengan jelas. Meski begitu, dia bisa mengidentifikasi bahwa itu adalah wanita karena fisiknya yang indah dan halus. Wajahnya tersembunyi seolah-olah dia memakai topi bambu berbentuk kerucut. Siluet King Sui tiba-tiba bergetar saat dia menghilang dari sana. Dia kemudian mendengar kedua wanita itu berteriak padanya. Dia menggelengkan kepalanya, merasa seolah-olah ada beberapa perubahan di tubuhnya. Tapi dia tidak bisa diganggu untuk merasakannya sekarang. Dia melirik ke arah kedua wanita itu dan melihat ekspresi khawatir Yuruyan. "Apa yang terjadi denganmu? Anda tidak menanggapi sama sekali saat kami memanggil Anda. Anda sudah berharap selama 15 menit. Tiba-tiba aku memikirkan sesuatu," ucap King Sui. Kedua wanita itu tidak bisa berkata-kata. Bagaimana dia bisa melamun saat dia membuat keinginannya? King Sui memiliki kesadaran lagi di dalam hatinya sekarang. Itu adalah kesadaran yang terbangun setelah melihat sosok naga raksasa berwarna hijau dan serangannya. King Sui menatap patung Dewi di tengah. Saat ini, dia merasa patung Dewi ini benar-benar tampak hidup. Tapi dia tidak mengerti mengapa hal seperti ini bisa terjadi. Kemudian, dia tiba-tiba tersadar. Ada lukisan kecantikan di dalam patung. Ini hanya perasaan. Mata yang dia lihat sebelumnya mungkin adalah mata pada lukisan kecantikan. King Sui dikejutkan oleh dugaannya sendiri. Dia mungkin telah berkomunikasi dengan kesadaran wanita dalam lukisan kecantikan dan melihat pemandangan itu. Ini adalah penjelasan yang paling logis. King Sui tidak pernah berpikir untuk memiliki semua 12 lukisan kecantikan yang dimilikinya karena dia merasa itu adalah tugas yang sulit untuk dicapai. Itu membutuhkan terlalu banyak keberuntungan. Tetapi sekarang, dia merasa mungkin dia benar-benar dapat menemukan semua 12 lukisan kecantikan. Seolah-olah semuanya telah direncanakan dalam kegelapan. Jangan bilang aku harus menghancurkan patung Dewi ini. King Sui tidak sepenuhnya yakin bahwa memang ada lukisan kecantikan di dalam patung ini. Ini hanyalah dugaannya. Akan baik-baik saja jika dia harus menghancurkan patung biasa, tapi yang ini adalah patung Dewi Harapan. Jika dia benar-benar menghancurkannya, dia bertanya-tanya berapa banyak orang yang akan mengejarnya untuk membunuhnya. Dia memperhitungkan bahwa beberapa pembudidaya yang kuat dari Four Kings Street tidak akan membiarkan dia lolos begitu saja. Lalu haruskah aku mengeluarkannya? Gumam King Sui dalam hati. King Sui berada dalam dilema besar sekarang. Sekarang setelah dia menemukannya, dia benar-benar tidak ingin menyerah begitu saja. Sekarang setelah dia juga menemukan rahasia di balik lukisan kecantikan, dia tidak ingin menyerah lebih jauh lagi. Komunikasi telepati. Dia sudah menerima manfaat dari pengalaman sebelumnya. Ini semakin memperkuat niatnya. Dia memikirkan kualitas lukisan kecantikan. Dia bertanya-tanya apakah itu sangat tahan lama karena terbuat dari kulit binatang. Meskipun dia tidak pernah mencoba dengan sengaja menghancurkan lukisan kecantikan, dia tahu bahwa lukisan kecantikan ini tahan api dan tahan air. Mereka mungkin juga tidak akan tergores oleh pisau atau pedang biasa. Saya ingin mengambil sesuatu.
Kalian berdua pergi lebih dulu dan tunggu aku di sisi lain. King Sui memberitahu kedua wanita itu. Aku tidak tahu apa yang ingin kau ambil, tapi kurasa itu ada hubungannya dengan patung Dewi Harapan ini. Saya harap Anda tidak akan menghancurkan hal-hal di sini. Jika tidak, Anda pasti akan dikejar-kejar dan diburu oleh banyak orang. Ucap Tan Tai Xuan mengerutkan kening pada King Sui. King Sui memandangi wanita cerdas ini dan menggelengkan kepalanya. Jangan khawatir, tidak ada yang akan tahu itu aku. Kamu benar-benar akan menghancurkan patung Dewi Harapan. Tan Tai Xuan menatap King Sui dengan aneh. Mungkin tidak, jika saya bisa mengambilnya tanpa merusaknya, maka saya tidak akan menghancurkannya. Tetapi jika aku tidak dapat mengambil barang yang aku inginkan, maka menghancurkannya adalah satu-satunya cara. King Sui tertawa. King Sui, ada apa? Apakah itu sangat penting? Yuruyan bertanya dengan cemberut. Mungkin sangat penting. Yakinlah, saya tidak akan sembrono. Dengarkan aku dan tunggu aku di sana. Mungkin tidak akan terjadi apa-apa. Ucap King Sui mendesak kedua wanita itu. Sial, aku masih berharap kamu tidak akan menghancurkannya. Jika tidak, kamu hanya bisa lari ke ujung dunia untuk menyelamatkan hidupmu sendiri. Tan Tai Xuan mengingatkannya sekali lagi. Ini juga membuat King Sui berpikir dua kali saat dia menjadi enggan. Bagaimanapun, dia tahu bahwa mungkin ada satu di sini dan tidak perlu terburu-buru untuk mengambilnya. Mungkin dia akan mencobanya. Jika dia bisa mengeluarkannya maka itu akan baik-baik saja. Jika dia tidak punya pilihan lain selain menghancurkan itu, maka dia bisa menunggu dan kembali untuk mendapatkannya lagi di masa depan. Kali ini, King Sui melihat patung Dewi sekali lagi. Dia membiarkan hatinya tenggelam ke dalam lautan kesadarannya saat dia memiliki dua wanita yang melindunginya, mencegah orang lain mengalihkan perhatiannya. Ketika hatinya terbenam ke dalam lautan kesadarannya, tubuhnya tersentak. Nebula di dalam lautan kesadarannya segera bubar. Gelombang energi tak terbatas meledak di dalam tubuhnya. Itu sudah mencapai batasnya ketika lelaki tua itu membantunya dengan melakukan infus kekuatan sebelumnya. Komunikasi telepati sebelumnya memiliki dampak langsung pada lautan kesadarannya dan ini secara instan menyebabkan perubahan yang luar biasa di dalamnya. Nebula tiba-tiba menyebar karena jumlahnya juga meningkat puluhan kali lipat. Semburan energi roh yang tak terbatas itu menggerakkan King Sui. Dia tidak bisa diganggu oleh jumlah kekuatannya saat ini. Sebagai gantinya, dia langsung menggunakan ki-nya untuk mengikat patung itu. Penangkapan jiwa. Ini adalah jenis teknik rahasia spiritual. Itu adalah catatan langka dalam pengenalan energi roh, namun sangat sedikit orang yang mengolahnya. Mengesampingkan fakta bahwa itu memiliki tingkat keberhasilan yang sangat tipis, itu tidak efektif melawan pembudidaya dengan tingkat yang sama atau pembudidaya yang lebih kuat. Penangkapan jiwa tidak sekuat namanya. Penangkapan jiwa semacam ini hanya memiliki efek melemah terhadap pembudidaya manusia. Apa gunanya melemahkan seseorang dengan kekuatan lebih rendah dari dirimu? Itu juga bisa digunakan untuk melemahkan binatang iblis, seolah-olah menyerap jiwa mereka. Ini dapat digunakan melawan binatang iblis dari level manapun, meskipun tingkat keberhasilannya lebih rendah dari 1%. Inilah alasan mengapa tidak banyak pembudidaya yang akan mengembangkan teknik rahasia spiritual yang memiliki nama yang begitu mengagumkan ini. King Sui selalu percaya bahwa tidak ada teknik pertempuran yang tidak berguna, hanya yang tidak cocok. Dia memiliki banyak waktu, jadi dia mengolahnya ketika tidak ada hal yang lebih baik untuk dilakukan. Sayang sekali dia pada dasarnya tidak pernah menggunakannya. Alasan mengapa dia tetap berkultivasi adalah karena budidaya jiwa tangkap perlahan dapat meningkatkan energi roh seseorang. Ini mungkin motivasi di balik kegigihan King Sui. Dia merasa bahwa patung ini mungkin mengabadikan lukisan kecantikan sebagai dewi atau jiwa di dalamnya. Dia ingin mencoba melihat apakah dia bisa menggunakan penangkapan jiwa untuk mengeluarkan lukisan kecantikan. Dengan begitu, dia tidak perlu menghancurkan patung dewa ini. Penangkapan jiwa. King Sui menyipitkan matanya.
Aura berwarna hijau yang hanya bisa dilihat oleh King Sui sendiri dan langsung memasuki patung Dewi melalui matanya. Ketenangan, tidak ada reaksi. Gagal. King Sui tidak terkejut. Itu sesuai harapannya. Meskipun ada beberapa tingkat keberhasilan, tingkat kegagalannya masih sangat tinggi. Selain itu, belum diketahui kemungkinan mendapatkan penangkapan jiwa dari patung batu tersebut melalui soul capture. Penangkapan jiwa, sebuah kegagalan. King Sui terus mencoba lagi dan lagi tetapi menemui kegagalan. Dia mengerti bahwa harapan untuk berhasil ini sangat tipis sejak awal, jadi dia memperlakukan ini sebagai latihan untuk soul capture. Akan sangat ideal jika dia bisa mengambilnya kembali. Jika dia tidak bisa, maka dia harus memikirkan cara lain. Penangkapan jiwa. Kegagalannya terus berlanjut. King Sui sudah mati rasa saat dia terus menggunakan soul capture berulang kali seperti mesin. Banyak orang sudah memperhatikan mereka. Bagaimanapun, dengan dua wanita secantik abadi berdiri di sana, sulit untuk tidak menarik perhatian. Suara terdengar samar. Ada perasaan luar biasa di lautan kesadarannya. Dia melirik ke arah patung batu itu lagi dan menyadari bahwa sensasi yang dia rasakan sebelumnya benar-benar hilang. Berhasil. Apakah itu sukses? King Sui tercengang. Dia membuka kedua matanya dan merasakan lautan kesadarannya. Ketika indera spiritualnya memindai alam Valet Jade Immortal, dia menemukan sebuah gulungan lukisan di tanah di dalam alam itu. Saya hanya melirik sekilas untuk memastikan bahwa ini adalah lukisan kecantikan. Itu adalah lukisan kecantikan yang ke-10. Selanjutnya, gulungan ini di dalam alam Valet Jade Immortal dibuka. Wanita dalam lukisan itu langsung mengejutkan King Sui. Wanita dalam lukisan itu berpakaian lengkap dengan pakaian istana, rambutnya yang lembut dan halus menutupi bahunya. Wajahnya seperti mahakarya surga dan sejelas batu giok. Pada saat yang sama, kekuatan sapuan kuas yang melukis gambar kecantikan ini menyebabkan King Sui menghela nafas dengan takjub. Meskipun dia saat ini berada di level menggambar tulang, dia masih merasa bahwa dia jauh lebih rendah. Bagaimanapun, tingkat menggambar tulang juga dibagi menjadi beberapa sub-level. Wanita dalam lukisan itu memiliki sosok yang anggun. Dia sudah bisa merasakan sosok yang elegan dan halus itu dari gambarnya saja. Tingkat menggambar tulang King Sui masih belum mencapai ketinggian ini. Matanya yang indah seindah puisi dan lukisan. Mereka sama megahnya dengan langit berbintang dan memancarkan aura yang mengesankan dari dalam keluar. Dia seperti bulan terang di langit. Ekspresi wajahnya sangat tenang, namun memancarkan tekanan yang mirip dengan lautan dan kubah biru surga. Pakaian istananya membuatnya tampak sedikit lebih dekat dengan manusia biasa. Meski begitu, aura bangsawan yang mengelilinginya masih sangat luar biasa. Hanya dari lukisannya saja, King Sui sudah bisa merasakan bahwa kekuatan wanita ini sangat menakutkan melalui tulangnya dan aura yang dia pancarkan. Dia menatap lukisan ini dengan bingung. Setelah beberapa saat, pikiran King Sui sekali lagi meledak. Itu karena sosok wanita di lukisan itu sebenarnya tumpang tindih dengan wanita yang menunggangi naga hijau raksasa yang dia lihat sebelumnya. Mereka saling tumpang tindih dengan sempurna. King Sui tahu bahwa dia tidak akan membuat kesalahan dalam hal ini karena keanggunan dan tulangnya saling tumpang tindih. Tidak mungkin dia salah tentang ini. Menilai dari pakaian istananya, dia mungkin salah satu orang dari dinasti. Selain itu, dia bisa mengendalikan naga. Kemampuan semacam ini tidak dimiliki oleh sembarang orang dari dinasti. Dia mungkin setidaknya dari dinasti kelas 4. Tampaknya hanya ada 2 dinasti tingkat 4 di antara benua Kerbau Barat. Mereka adalah pemimpin mutlak dari benua Barat. Sekte dengan level yang sama mungkin ada. Jika tidak, sekte di benua Barat pasti akan tertindas. Karena dia telah mendapatkan lukisan kecantikannya, ini berarti dia telah berhasil mencapai tujuannya. Namun, King Sui sedikit bingung. Dalam situasi barusan, dia sama sekali tidak bisa berinteraksi dengan wanita di naga raksasa itu. Mungkinkah ini karena fakta bahwa lukisan kecantikan ini tidak ada di alam Valet Jade Immortal?
King Sui yang baru saja tersentak kembali ke dunia nyata membuka matanya. Dia melihat kedua wanita yang sedikit khawatir. Dia tahu apa yang mereka khawatirkan, jadi dia meyakinkan mereka dengan senyuman. Jangan khawatir, saya tidak akan menyentuh patung ini. Lagi pula, aku juga telah membuat permintaan. Kedua wanita itu tampak tidak percaya di wajah mereka. Namun, karena King Sui meyakinkan mereka bahwa dia tidak akan menghancurkan patung dewi, mereka akhirnya bisa menghela nafas lega di hati mereka. Selain itu, dari kelihatannya, mereka mengira bahwa King Sui mungkin telah mengambil apa yang dia inginkan. King Sui, kamu mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Yuruyan tersenyum bertanya sambil melihat ekspresi santai di wajah King Sui. Ya, apa itu? Sepertinya suasana hatimu sedang bagus. Apakah Anda keberatan memberitahu kami? Yuruyan bisa merasakan cara King Sui memberitahu mereka sebelumnya tentang mendapatkan sesuatu dari dalam patung dewi itu. Itu mungkin bukanlah sesuatu yang tidak nyaman baginya untuk dibagikan. Itu adalah jiwa dari patung dewi ini. King Sui berkata dengan nada yang sangat serius. Kedua wanita itu terkejut sebelum mereka tertawa melihat King Sui. Yuruyan memutar matanya ke arahnya. Kamu hanya tahu bagaimana mengatakan omong kosong. Ayo pergi. Kami sudah membuat keinginan kami. Ayo jelajahi tempat lain. Mereka bertiga tidak terlalu jauh dari Batu Harapan sebelum mereka menemukan diri mereka dikelilingi oleh sekelompok orang. Orang-orang ini tidak setua itu. Yang tertua di antara mereka hanya berpenampilan seperti pria paruh-baya. Meski begitu, masing-masing dari mereka mengenakan pakaian yang sangat mewah. Ada 4 pria yang tampak sangat muda di depan. Yang di tengah mengenakan jubah merah tua. Itu memiliki pedang raksasa yang tersulam di atasnya dan terlihat sangat mendominasi. 3 sisanya memiliki pedang besar, palu raksasa dan tombak tersulam di jubah mereka. King Sui terkejut dan melirik ke arah Tantai Xuan. Mereka adalah orang-orang dari klan 4 Raja bangsawan dari Jalan 4 Raja. Tantai Xuan berkata dengan cemberut, "Saudara Su, pasti sudah takdir untuk bisa bertemu wanita cantik seperti itu. Apakah kamu tertarik?" Pria jangkung dan kekar dengan pedang raksasa tersulam di pakaiannya terkekeh. Seolah-olah orang-orang di sekitarnya langsung menghilang saat penampilan mereka. Bahkan tidak ada satu orang pun yang terlihat dalam jarak 100 meter di sekitar mereka dan mereka tidak terlalu jauh dari Batu Harapan. Areanya menjadi cukup luas. Tapi itu juga bukti betapa mendominasi orang-orang ini. Wanita-wanita ini memang sangat cantik. Bagaimanapun, wanita adalah sumber malapetaka. Saudaraku Si, menurutmu apakah kita bisa melahapnya? Ucap pria dengan sulaman tombak. Dia memiliki sosok kurus dan matanya bersinar. Saudara Pi, Jalan 4 Raja pasti dianggap sebagai entitas paling kuat di kota luar. Jika kita, klan bangsawan 4 Raja, bergandengan tangan, kita akan menjadi seutas tali. Apa menurutmu masih ada yang tidak bisa kita makan di area ini? Pria dengan sulaman pedang raksasa itu berkata dengan angkuh. Suara mereka tidak terlalu keras, tetapi mereka berjalan dengan jelas ke telinga King Sui. Dia tidak bisa menahan cemberut dan kemudian melihat kedua wanita yang memiliki kerutan serupa di wajah mereka. Apakah klan 4 Raja bangsawan sangat kuat? King Sui bertanya pada Tantai Xuan. Klan bangsawan 4 Raja bisa dianggap sebagai makhluk yang kuat di luar kota Yan. Yang terpenting, mereka memiliki beberapa koneksi ke Gunung Angin Hitam. Tantai Xuan memandang King Sui dan menjelaskan. Gunung Angin Hitam, bagaimana jika dibandingkan dengan Gunung Putuo? Gunung Angin Hitam adalah sekte tingkat 2. Di permukaan, itu hampir sama dengan Gunung Putuo. Ucap Tantai Xuan memandang orang-orang dari klan 4 Raja bangsawan yang semakin dekat dengan mereka. Hati King Sui tenggelam. Dia berharap bisa menekan mereka dengan Gunung Putuo. Dilihat dari penampilannya, dia tidak yakin apakah itu masih akan efektif. Namun, orang-orang ini semua adalah generasi muda dari klan 4 Raja bangsawan. Selain itu, Gunung Angin Hitam hanya memiliki koneksi dengan klan 4 Raja bangsawan.
Tidak seperti Tantai Xuan, dia adalah peri Tantai dari Gunung Putuo. Dia memiliki posisi yang terhormat. King Sui berdiri di depan kedua wanita itu saat mereka memperhatikan orang-orang ini dengan tenang. Orang di seberangnya sebelumnya mengatakan bahwa wanita di belakangnya adalah sumber malapetaka. Sejujurnya, King Sui memiliki perasaan yang sama. Ada banyak kali wanita pada dasarnya mengejar masalah untuknya. Hanya ada dua jenis orang di dunia ini, pria dan wanita. Manusia adalah makhluk yang menginginkan makanan dan seks. Ketika mereka menjalani kehidupan yang mudah dan nyaman, nafsu mereka akan muncul sampai batas tertentu. Ini adalah satu-satunya hiburan yang dimiliki putra-putra sampah dari klan aristokrat. Kalian semua siapa? Di antara kerumunan besar, saya melihat Anda semua hanya dalam satu pandangan. Ini pasti takdir. Pria dengan sulaman pedang raksasa berkata sambil tersenyum. Tidak peduli siapa kita, kalian semua berasal dari klan 4 Raja Bangsawan, kan? Izinkan saya mengingatkan Anda semua, ada beberapa orang yang tidak dapat Anda singgung. Ucap King Sui, dia tahu bahwa dia tidak boleh menunjukkan kelemahannya di depan orang-orang ini. Orang-orang ini sangat sombong. Jika dia ingin menekan mereka, maka satu-satunya cara adalah menjadi lebih sombong dari mereka. King Sui tidak punya rencana untuk bertarung dengan orang-orang ini sekarang. Kelompoknya sendiri masih bisa menangani kelompok orang ini di depan matanya. Tetapi jika para ahli dari klan 4 Raja Bangsawan datang mengejar, mereka hanya bisa melarikan diri dan bahkan mungkin akan merepotkan. Pria dengan sulaman tombak itu mengerutkan kening. Dia memandang King Sui dengan serius dan kemudian kedua wanita di belakangnya. Sudah menjadi fakta yang diketahui bahwa kelas wanita di samping pria merupakan indikator status pria. Anak laki-laki boros ini sebenarnya tidak berharga karena mereka menyadari manfaat kekuatan. Oleh karena itu, meskipun mereka berasal dari klan kaya, mereka tidak meninggalkan kultivasi mereka. Selain itu, mereka juga merupakan tokoh terkemuka di antara generasi muda klan mereka. Mereka tahu bahwa kekuatan yang kuat diperlukan jika mereka ingin benar-benar menjadi pengganggu dan bisa bertindak sesuka hati. Di masa mudanya, klan mereka akan mendukung mereka karena mereka adalah harapan klan mereka. Tapi mereka harus mengandalkan diri mereka sendiri di masa depan. Oleh karena itu, kultivasi adalah yang paling penting. Jika tidak, bahkan klan mereka mungkin akan meninggalkan mereka. Terlepas dari itu, kata-kata King Sui telah memberi mereka beberapa kekhawatiran di hati mereka. Agar dia dapat tetap mengatakan sesuatu seperti ini meskipun berada di Jalan 4 Raja dan mengetahui bahwa mereka adalah bagian dari klan bangsawan 4 Raja, dia harus memiliki seseorang untuk diandalkan. Haha, kami tidak mencari masalah, saudaraku. Kami hanya merasa bahwa pertemuan kita sangat menentukan. Bukankah lebih baik kita berteman? Nama saya Wang Su, ini Wang Si, dia adalah Wang Pi dan ini adalah Wang Si. Bagaimana kami akan memanggil Anda dan kedua wanita itu, saudaraku? Pria dengan sulaman pedang raksasa itu tertawa terbahak-bahak. Pria itu berkata, sambil membuat perkenalan. Dia juga mengulurkan tangannya ke King Sui sambil tersenyum. Ini adalah sikap ramah. King Sui tersenyum. Aku akan terus berteman. Kami hanya lewat di sini. Orang asing berkumpul secara kebetulan. Tidak perlu mengenal seseorang yang kita temui secara kebetulan. Sambil berbicara, dia mengulurkan tangan untuk menjabat tangan pria itu sambil tersenyum. King Sui tahu bahwa jika dia tidak membiarkan mereka mengetahui kultivasinya dan menekan mereka, dia berpikir akan sangat sulit baginya untuk keluar dari sini dengan damai. Saat telapak tangan mereka digenggam bersama, King Sui merasakan gelombang ki tajam yang menyalurkan ke meridiannya. King Sui tidak melakukan serangan balik. Meskipun orang-orang ini memiliki kekuatan yang layak, masih ada perbedaan antara kekuatan mereka dan kekuatan King Sui. Belum lagi, seni kultivasi King Sui mendominasi. Dia mengaktifkan pelet 7 warna. Aura ki tajam yang memasuki tubuh King Sui langsung meleleh. Di sisi lain,
Wang Su merasa seolah-olah origin Qi-nya seperti batu yang jatuh ke laut. King Sui menggunakan kekuatan roh untuk menyatu dengan aura Qi di seluruh tubuhnya dan melepaskannya ke arah pria yang berdiri di depannya. Seluruh tubuh pria itu menjadi lemah, seolah-olah akan berlutut karena tekanan yang menekannya. Wang Su berjuang keras melawannya tetapi kakinya perlahan-lahan membungkuk. Saat ini, dia satu-satunya yang bisa merasakan ini. Setidaknya sekarang, dia tahu betapa merepotkannya pria ini dan juga mempercayai kata-katanya sebelumnya. Pria itu akan menyerah dan berlutut. Meski tidak mau, dia sudah tidak berdaya. Saat itu, sensasi berat tiba-tiba terangkat dari tubuhnya. Tekanan itu lenyap tanpa bekas. Dia mengangkat kepalanya dan menatap King Sui agak bersyukur. King Sui melonggarkan cengkeramannya. Baiklah, kita akan bertemu lagi jika itu adalah takdir. Seorang pria harus mengandalkan dirinya sendiri. Tidaklah aman untuk bergantung pada orang lain atau orang luar. Itu hanyalah ketergantungan sementara. Ketika King Sui selesai berbicara, dia memegang tangan Yuruyan. Dia ragu-ragu sejenak sebelum memegang tangan Tan Tai Xuan juga dan segera pergi. Wang Su dan yang lainnya memperhatikan saat King Sui pergi tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Ekspresi wajah Wang Su tidak menyenangkan. Itu hanya terlihat sangat bertentangan. Saudara Su, kita akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Pria ini sangat tangguh. Dia tidak bisa dihentikan, bahkan dengan kita semua bekerja sama untuk melawannya. Kamu pikir kita bisa memanggil senior di klan kita untuk hal semacam ini? Selain itu, dia juga benar. Seorang pria harus mengandalkan kemampuannya sendiri. Wang Su memperhatikan sosok King Sui yang mundur dan kedua wanita itu. Kamu bisa melepaskan aku sekarang, kan? Tan Tai Xuan bahkan tidak tahu apa yang harus dirasakan saat dia mengatakan ini. Dia telah membiarkan pria ini mengambil keuntungan darinya lagi dan lagi, meskipun dia mengerti bahwa itu adalah tindakan yang bijaksana sebelumnya. Dia mengingat kata-kata dari Joyos Sage itu. Dia mengatakan bahwa takdirnya akan terkait dengan King Sui. Oh, maafkan aku, tidak akan terjadi lagi lain kali. King Sui buru-buru melepaskannya, tapi dia masih memegang tangan seperti giok Yuruyan. Mari kita pergi dari sini dulu. Yuruyan menyela keduanya. Mereka menggunakan 9 benua langkah dalam perjalanan pulang. King Sui baru saja mengatakan dia tidak akan melakukannya lagi sebelumnya dan kata-kata itu sepertinya masih tertinggal di samping telinganya. Tapi sekali lagi, dia memegang tangan lembut Tan Tai Xuan sekarang. Dalam sekejap mata, mereka telah kembali ke suatu tempat di sekitar Divine Weapon Street. Mereka kemudian menuju rumah yang telah mereka beli. Sekarang sudah sekitar sore hari, jadi King Sui memutuskan untuk tidak mengunjungi Vireclute Blacksmith Store. Ruyan, kalian berdua tinggal di sini selama beberapa hari kali ini. Tubuh Tan Tai Xuan tersentak saat dia mengingat kejadian itu terakhir kali. Ekspresi wajahnya langsung berubah menjadi sangat tidak wajar. Tan Tai Xuan menjadi bingung ketika dia ingat tentang kejadian itu terakhir kali. Untungnya dia memakai kerudung dan kepalanya juga sedikit menunduk sekarang. Tapi dia sudah membuat keputusan di dalam hatinya. Dia pasti tidak akan tinggal di pavilion yang sama dengan mereka malam ini. Paling lama 2 hari. Kita bahkan mungkin pergi besok. Yuruyan memberitahunya sambil tersenyum. Kenapa terburu-buru? Tapi aku lega juga, karena kamu akan tinggal di Gunung Putuo. King Sui berpikir bahwa itu adalah keputusan yang sangat layak. Dengan kekuatannya saat ini, King Sui berpikir membiarkan Yuruyan bersama Tan Tai Xuan tinggal di Gunung Putuo adalah keputusan yang tepat. Meskipun kekuatannya cukup lumayan di benua Kerbau Barat ini, itu masih belum cukup untuk menciptakan dampak. Ketika Yuruyan menyadari bahwa yang dia lakukan hanyalah berbicara dengan King Sui dan telah mengabaikan Tan Tai Xuan, dia buru-buru melepaskan cengkeramannya pada King Sui. Dia kemudian menarik Tan Tai Xuan menuju ruang tamu. Tan Tai Xuan tidak benar-benar merasakan apa-apa tentang itu. Ekspresi wajahnya sudah kembali normal. Dia memandang mereka sambil tersenyum. Terlepas dari itu,
dia masih merasa bahwa Yuruyan sangat bahagia. Untuk bisa memancing ikan yang tergila-gila seperti itu, dia berpikir bahwa pria ini tidak akan jahat apapun yang terjadi. Dia tidak akan meragukan sifat ikan yang tergila-gila. Lagi pula, gurunya memiliki pendapat yang sangat tinggi tentangnya. Dia memikirkan kembali tentang kata-kata dari Joyos Sage itu. Akankah hal seperti itu benar-benar terjadi antara dia dan King Sui? Seseorang yang dapat menanamkan lebih dari 100 nimbus kekuatan untuk orang lain melalui infus kekuatan setidaknya harus menjadi master negara tingkat 3. Tan Tai Suan tenggelam dalam pikirannya. Seorang master negara tingkat 3 sudah merupakan keberadaan yang cukup menakutkan. Orang tua itu bisa melampaui master negeri tingkat 3. Nah, apakah kamu masih memiliki banyak sisa anggur? Tan Tai Suan berbisik ke arah King Sui setelah duduk. Oh, ya, banyak. Berapa banyak yang Anda inginkan? Aku bisa memberimu semuanya. King Sui terkejut dengan pertanyaannya. Setidaknya dia bisa dianggap sebagai teman Tan Tai Suan sekarang dan mungkin cukup baik dalam hal itu. Dia memperlakukan wanita itu sebagai saudara perempuannya. Hubungan di antara mereka mirip dengan sahabat di dunia sebelumnya atau sesuatu yang lebih dari itu. Tidak, maksudku guruku butuh beberapa. Tan Tai Suan buru-buru menjelaskan. Berapa banyak yang Anda butuhkan? Apakah 100 botol cukup? Selama bertahun-tahun ini, King Sui telah mengumpulkan cukup banyak di alam Valet Jade Immortal. Dengan perpanjangan waktu di alam Valet Jade Immortal, jumlah bunga plum itu telah tumbuh cukup banyak dibandingkan dengan awalnya. Tidak perlu sebanyak itu. 10 botol sudah cukup. Saya akan membelinya dari Anda. Beri aku harga. Saya tahu anggur ini sangat berharga. Atau mungkin saya bisa menukarnya dengan barang. Tan Tai Suan berkata setelah berpikir. Kamu adalah saudara perempuan Ruyan. Anggap ini sebagai hadiah. King Sui menggelengkan kepalanya. Tidak, anggur ini sangat berharga. Saya benar-benar tidak memiliki rencana untuk menjual anggur ini dan saya juga tidak akan pernah menjualnya. Jika Anda bersikeras membayarnya, belilah dari orang lain. Ucap King Sui tersenyum padanya. Sister Tan Tai Suan tidak perlu bersikap sopan padanya. Pada saat ini, Yuruyan tertawa dalam upaya menyelesaikan perselisihan. King Sui mengeluarkan 20 botol dan meletakkannya di atas meja. Beritahu saya jika Anda kehabisan. Saya menduga Anda tidak akan menemukan ini di tempat lain. Bahkan jika Anda melakukannya, itu sangat jarang. Saya memiliki lebih dari cukup. Jadi beritahu saya jika Anda membutuhkan lebih. Saya memperlakukan Anda sebagai teman. Anda tidak perlu melindungi saya seperti yang Anda lakukan terhadap pencuri. Meskipun Anda sangat cantik, saya tidak memiliki niat apapun terhadap Anda. Lagi pula, Ruyanku lebih cantik darimu. Tan Tai Suan berubah suram saat dia segera menyimpan anggur. Aku memang memperlakukanmu sebagai pencuri tapi aku juga memperlakukanmu sebagai teman. Senang mengetahui bahwa Anda tidak memiliki niat seperti itu terhadap saya. Itu meyakinkan saya. King Sui, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Ucap Yuruyan memelototinya. Melihat bahwa sudah waktunya, dan langit akan segera menjadi gelap. Saya akan berkultivasi. Tunggu aku malam ini, oke? Kalian berdua bisa terus makan tanpa aku. King Sui pergi lebih dulu begitu dia selesai berbicara, meninggalkan Yuruyan yang malu-malu dan Tan Tai Suan yang malu dan bingung. Meskipun kedua wanita itu sangat dekat satu sama lain, hal semacam ini masih sangat canggung. Sister Ruyan, baiklah. Apakah kamu benar-benar sangat bahagia? Tan Tai Suan bertanya dengan suara lembut ketika hanya ada mereka berdua di sekitar. Hubungan antara kedua wanita ini mirip dengan saudara perempuan yang berhubungan darah. Namun, mereka bukanlah saudara perempuan yang memiliki hubungan darah, jadi mereka dapat secara terbuka mendiskusikan banyak hal satu sama lain. Ketika Tan Tai Suan melihat senyum bahagia dan malu-malu Yuruyan, dia tidak bisa menahan untuk bertanya. Namun pada saat yang sama, itu lebih seperti dia menggodanya. Maksud kamu apa? Yuruyan bertanya pada Tan Tai Suan,
yang tampak sedikit canggung, sambil tersenyum. Sister Ruyan, maksudku kau dan dia. Oh itu, tentu saja, saya senang. Tidak heran mengapa suara Sister Ruyan begitu aneh saat itu. Tante Xuan tersenyum tipis. Oh, sepertinya peri Tante kita tidak tahan kesepian. Bukan aku, kalian berdua sangat berisik. Tidak bisakah kamu menyegel indera spiritualmu dan menyegel indera pendengaranmu? Yu Ruyan bertanya, sama malu-malu dan takut-takut. Bagaimanapun, Tante Xuan mendengarnya. Tante Xuan tidak dapat berbicara tentang penderitaannya. Dia benar-benar menyegelnya saat itu. Tapi pemandangan itu muncul di benaknya seperti mantra, hal yang sama berlaku untuk semua suara. Setelah King Sui masuk ke alam valet jadi immortal, dia segera mengambil lukisan kecantikan yang masih tergeletak di tanah. Tanpa disadari, dia sudah menemukan 10 dari mereka. Dia telah bertemu dengan para wanita di 9 lukisan lainnya dan telah membentuk semacam hubungan dengan banyak dari mereka. Namun dia masih belum bertemu wanita di potret ke-10. Selain itu, dia merasa sangat tidak mungkin baginya untuk bertemu dengannya dalam waktu dekat. Posisi pihak lain tidak biasa. Dia masih tidak yakin apakah dia bisa menemukannya di benua Kerbau Barat. Selain itu, King Sui juga tidak berniat mencarinya. Oh benar, nebula di dalam tubuhku menyebar lebih awal saat melihat wanita ini dan naga raksasa berwarna hijau itu. Aku belum memeriksa seberapa banyak kekuatanku telah ditingkatkan. King Sui dengan cepat merasakannya dengan sangat gembira. Ini bukanlah waktu yang tepat untuk melakukannya lebih awal, tapi dia juga merasakannya secara samar. Toh, perubahan apapun pada tubuh bisa dirasakan. King Sui tersenyum ketika dia merasakannya. Nebula yang telah menyebar benar-benar meningkatkan kekuatan fisik King Sui sebanyak 2 nimbus. Tapi tentu saja, dia tahu ini sebagian besar masih karena infus kekuatan yang dilakukan lelaki tua itu padanya. Namun selama itu baru mencapai garis batas. Kebetulan komunikasi telepati setelah itu menjadi katalisator nebula. Kekuatan fisiknya telah mencapai 8 nimbus. Keuntungan yang luar biasa masih membuat King Sui sangat terkejut. Pada saat yang sama, dia bahkan lebih bingung mengapa Joyo Sage akan melakukan infus kekuatan padanya. Satu putaran infus kekuatan mungkin akan menyebabkan dia kehilangan 10 tahun kultivasinya. Saat ini, King Sui telah mencapai hampir 1000 nimbus kekuatan hanya dengan menggunakan pedang biduk saja. Jika dia menggunakan Gunung 9 Benua, dia akan mendekati 2000 nimbus. Sekarang, dia mungkin mampu bertarung melawan master negara dari level terendah. Energi rohnya juga telah mencapai lebih dari 1500 nimbus. Dengan beberapa harta, energi rohnya juga sangat menakutkan dalam kebal terhadap kerusakan. Dapat dikatakan bahwa jika King Sui bertemu dengan seorang kultivator yang kultivasi utamanya adalah energi roh, dia dengan percaya diri dapat mempertahankan dirinya melawannya. Mampu meniadakan sekitar 70% energi roh sudah sangat menakutkan. Ini adalah bagian paling menakutkan dari Arhat Rosary Bats. Adapun serangan fisik, King Sui memiliki tubuh emas 9 yang, Gunung 9 Benua dan sisanya. Selain itu, bahkan kekuatan Ki Kaisar berubah mendominasi. Dia juga memiliki 9 benua langkah dan 5 elemen teknik pemurnian ilahi. Oh benar, teknik gerakan. King Sui menangguhkan lukisan kecantikan ini dan kemudian mencoba yang terbaik untuk mengingat teknik gerakan naga berwarna hijau raksasa itu sejak saat itu. Cara dia bergerak dan aura Ki yang dipancarkannya. Pada saat itu menciptakan dampak yang menyebabkan King Sui memiliki kesadaran yang sangat kuat. Alasan mengapa King Sui menyadari adalah karena keberadaan ikan di air. Jika dia tidak memiliki fish in water, dia tidak yakin apakah realisasi seperti itu akan datang kepadanya. Dia sudah pindah. Sosok King Sui naik ke udara. Gerakannya masih seperti fish in water, namun kecepatannya mampu membuat seseorang menghela nafas dengan takjub. Seiring berjalannya waktu, gerakannya juga berubah. Perubahan terbesar yang bisa diamati adalah aura yang dia pancarkan. Fish in water menekankan ketangkasan dan kecerdikan,
memungkinkannya untuk berguling dengan pukulan. Tapi teknik gerakan King Sui saat ini membawa aura mendominasi yang mengutuk. Teknik pergerakannya masih lincah dan bahkan lebih dari sebelumnya. Rasanya hampir seperti pekerjaan para dewa. Dengan kelincahan dan aura mendominasi bersama, dampak semacam itu masih sangat mengesankan. Langkah naga jelajah. King Sui tersenyum puas. Meskipun dia baru saja memahami langkah naga bergerak, itu jauh lebih kuat daripada Fish in Water pada puncaknya. Selanjutnya, dia harus mengkoordinasikannya dengan 9 langkah istana. Hal terpenting tentang 9 langkah istana adalah orientasinya. Dia bisa bergerak kemanapun dia mau di dalam 9 istana dan segala sesuatu di dalamnya ada di bawah kendalinya. Kemampuan lawan-lawannya akan sedikit banyak diturunkan di dalam istana 9. 9 langkah istana di dalam 9 istana paling mudah, tetapi terkadang King Sui masih perlu menggunakan langkah klutmis di sana ketika dia menghadapi lawan-lawannya. Namun, situasinya berubah menjadi lebih baik. Dia bisa menggunakan langkah naga jelajah. Dengan cara ini, kekuatannya mungkin akan menjadi jauh lebih kuat. Seperti ini, beberapa hari telah berlalu. King Sui akan melupakan segalanya saat dia berkultivasi. Sama seperti kali ini, dia tidak berhenti tidur atau beristirahat selama beberapa hari ini. Untuk seorang kultivator yang kuat, terutama sekaliber ini, mereka akan tetap baik-baik saja meskipun tidak makan atau tidur selama 10 hari hingga setengah bulan. Meski begitu, mereka akan tetap tidur secara normal karena tidur dapat memulihkan pikiran dan itu adalah hal yang sangat istimewa dan vital untuk dilakukan. Yang terbaik adalah mereka setidaknya tidur siang setiap hari. Sangat penting untuk melakukannya. Begitu dia berhenti, King Sui merasa lelah secara mental. Perutnya juga keroncongan karena lapar. Jadi dia duduk dan makan beberapa makanan kemudian mencuci dirinya sendiri sebelum dia segera berbaring di tempat tidur besar di alam Valet Jade Immortal. Pada saat King Sui keluar, itu belum pukul 11 malam. Kedua wanita itu masih ada saat dia berjalan ke ruang tamu. Yuruyan tersenyum setelah dia melihat King Sui. "Tunggu sebentar, aku akan menyajikan makanan untukmu." King Sui akan mengatakan tidak, tetapi dia tidak melakukannya. Dalam waktu singkat, Yuruyan menyajikan 2 hidangan, sup dan nasi. Hidangan daging dan hidangan sayur dengan porsi yang cukup banyak. "Baiklah, aku akan kembali beristirahat." Tantai Suan berdiri dan berkata sambil tersenyum. "Hari belum begitu malam, istirahat dulu. Ayo tidur bersama malam ini." Yuruyan berkata sambil tersenyum. "Tidak mungkin." King Sui buru-buru menolak sebelum Tantai Suan bahkan bisa mengatakan apapun. Masih baik-baik saja jika dia tidak melihat Yuruyan. Tetapi jika dia tidak bisa melakukan hal semacam itu ketika Yuruyan tinggal di sini, maka itu akan menjadi cobaan berat baginya. Kata-kata King Sui membuat kedua wanita itu merasa malu. Wajah Yuruyan merah padam. "Nona Tantai, yah, aku sudah lama tidak melihat Ruyan. Jadi kamu tahu, aku sangat merindukannya." "Saya tidak tahu." Tantai Suan meludahinya dan buru-buru berdiri untuk minta diri dari Yuruyan sebelum dia pergi. Tantai Suan segera meninggalkan paviliun ini dan berjalan menuju paviliun lainnya. "Hah, kenapa dia pergi ke paviliun lain?" King Sui menatap Yuruyan. "Itu salahmu." Dia bilang itu agak berisik. "King Sui, saya pikir dia tidak hanya bermaksud bahwa itu berisik." Saudari Suan memiliki ekspresi yang sangat aneh di wajahnya. "Apakah suaraku benar-benar keras?" Yuruyan bertanya sambil tersipu malu. "Cukup, jangan repot-repot jika dia bertingkah aneh atau tidak. Ayo bersenang-senang." "Oh ya, kamu bisa sedikit lebih keras malam ini. Aku paling suka mendengarkannya." King Sui berkata sambil segera mengangkat Yuruyan dan berjalan menuju kamar tidur. Bahkan sebelum mereka mencapai kamar tidur, King Sui sudah mencium bibir merah manis, lembut dan ilahi itu. Sensasi yang luar biasa mematikan bagian belakang King Sui. Pada saat mereka sampai di kamar tidur, Yuruyan hanya memiliki pakaian dalam seputih salju yang tertinggal di tubuhnya. King Sui mencium bibirnya, wajahnya,
telinganya, lehernya yang halus dan mengisap salah satu putingnya dengan pakaian di antaranya. Yuruyan melengkungkan punggungnya tanpa terkendali saat dia mengerang tak terkendali, membujuk King Sui melalui indera pendengarannya. King Sui memiliki salah satu tangannya di payudaranya dan tangan lainnya meraih pinggangnya yang halus dan meraba-raba pantatnya yang bulat, gagah dan indah. Itu sangat bulat dan lembut, namun secara mengejutkan elastis. Dengan pengalaman liar sebelumnya, kali ini semuanya berjalan sangat lancar. King Sui tanpa lelah menuntut saat dia mengubah segala macam posisi. Adegan yang mampu membuat gelombang darah seseorang terkuak di hadapannya dan dia juga salah satu pencipta. Pada saat yang sama, pemandangan ini juga muncul di hadapan Tan Tai Xuan yang berada di paviliun lain. Dia tidak berharap untuk sekali lagi menyaksikan adegan yang mirip dengan sebelumnya. Ini membuatnya sangat malu sehingga dia ingin mencari lubang dan merangkak masuk. Itu membuatnya bingung. Dia menutup matanya rapat-rapat dan menutupi telinganya sementara dia menyegel indera spiritualnya. Tapi semua ini sekali lagi terbukti tidak efektif. Adegan itu muncul di hadapannya lagi. Seolah-olah dia berada di ruangan yang sama dengan King Sui dan Yuruyan sekarang. Perasaan yang sangat aneh. Dia memutuskan bahwa dia mungkin juga berhenti menutupi telinganya dan mencoba untuk menutup indera spiritualnya. Dia bahkan bisa melihat dirinya sendiri di depan King Sui dan Yuruyan. Tidak bisakah kalian berdua menahan diri sebentar? Tan Tai Xuan bergumam pada dirinya sendiri, namun itu juga seperti dia mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya dengan keras. Tapi semuanya tiba-tiba berubah. Saat pemandangan berubah, mereka bertiga muncul di ruang kesadaran yang sama, seperti mimpi menyenangkan di antara lautan bunga tempat King Sui dan Di Chen bertemu. Tapi pemandangan saat ini membuat mereka bertiga sangat malu. King Sui dan Yuruyan telah muncul dalam kesadaran, berdiri bersama dengan Tan Tai Xuan. Mereka bertiga bisa dengan jelas melihat King Sui dan Yuruyan yang terjalin dengan penuh semangat di tempat tidur. Meskipun King Sui malu, dia sepertinya tidak terlalu terkejut. Dia telah menyaksikan saat-saat intim dirinya dan King Hanye sebelumnya seperti ini juga, hanya sekarang dengan penonton tambahan, Tan Tai Xuan. Ini cukup untuk membuat seseorang mati karena malu. Namun, ketiganya tidak bisa mengendalikan tubuh mereka sekarang. Tidak ada yang berbicara dan mereka tidak tahu bahkan jika mereka juga bisa berbicara. Selain itu, mereka tidak dapat berpaling bahkan jika mereka tidak ingin melihat pemandangan yang terjadi di depan mereka di tempat tidur. Indera pendengaran, peraba, penglihatan, dan penciuman mereka diperkuat beberapa kali lebih banyak dari biasanya. Udara dipenuhi dengan hawa nafsu yang tak terlukiskan. King Sui sekarang mengerti mengapa Tan Tai Xuan tidak ingin tinggal di paviliun yang sama. Yuruyan sekarang juga mengerti. Dia awalnya mengira Tan Tai Xuan hanya mendengar sesuatu. Tapi sekarang jelas bagi King Sui dan dia sekarang. Penampilan tidak senonoh mereka sebelumnya telah dilihat oleh seseorang. King Sui suram. Tidak apa-apa jika dia harus melihat dirinya dan wanitanya beraksi liar. Itu tidak terlalu penting. Namun, ternyata ada juga kecantikan kerajaan yang menumbangkan di sampingnya. Jika itu seorang pria, King Sui pasti akan membunuhnya tanpa berpikir dua kali. Yang paling malu di antara mereka masih Yuruyan dan Tan Tai Xuan, terutama Yuruyan. Tidak ada kata-kata untuk menggambarkan suasana hatinya saat ini. Sebenarnya Tan Tai Xuan tidak merasa lebih baik dari Yuruyan. Dia telah melihat setiap inci pria ini. Selain itu, dengan cara ini, bagian yang paling tidak bisa berkata-kata adalah kenyataan bahwa dia menontonnya bersama dengan pria yang sama. Tindakan intim mereka tidak lagi dalam kendali mereka. Saat ini, mereka bertiga hanya bisa melihat pasangan di tempat tidur melakukannya tanpa lelah. Mungkin karena ketidaksadaran mereka, kali ini jauh lebih pendek dibandingkan dengan waktu sebelumnya. Meski begitu, masih berlangsung lebih dari 2 jam. Adegan di depan mata King Sui dan Yuruyan bergetar dan Tan Tai Xuan menghilang sementara keduanya sepertinya telah kembali di atas tempat tidur. Namun, ketika mereka baru saja menonton,
sensasi mereka tidak hilang. King Sui masih memeluk Yuruyan tetapi ruangan itu sangat sunyi. Dalam kesunyian saat ini, mereka bisa mendengar detak jantung satu sama lain. Keduanya berpelukan, saling berhadapan. Dia melihat ekspresi puas Yuruyan tetapi sebagian besar malu di wajahnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Yuruyan menghela nafas setelah beberapa saat. Ini adalah komunikasi telepati antara kesadaran. Peluang terjadinya hanya 1 di antara 50.000, 1 di antara 100.000 atau bahkan 1 di antara 1 juta. Kemungkinan itu terjadi di antara 3 orang bahkan lebih rendah. King Sui juga sangat muram tentang itu sebenarnya. Dia takut ini akan membuat Yuruyan trauma dan bahkan dia ingat terakhir kali dan adegan menarik yang dia tonton sebelumnya. Tidak heran mengapa Tante Xuan bertingkah aneh terakhir kali. Ternyata mereka sudah lama diawasi. Jika dia dan Yuruyan tidak mengetahui fakta bahwa dia telah melihatnya, mereka tidak akan merasakan apapun. Tapi sekarang, mereka bahkan tidak tahu bagaimana berbicara satu sama lain secara normal saat mereka bertemu lagi. Yuruyan juga sangat malu. Apakah menurutmu Sister Xuan masih bisa melihat kita sekarang? Tanyanya hati-hati. Tidak, bagaimana aku bisa menghadapinya setelah ini? Yuruyan semakin malu semakin dia memikirkannya, sampai-sampai dia ingin mencari lubang dan merangkak masuk. Ternyata Sister Xuan sudah melihat mereka terakhir kali. Tidak heran mengapa dia bertanya padanya apakah dia sangat bahagia sebelumnya dan mengatakan bahwa dia membuat suara aneh seperti itu. Jadi dia benar-benar telah melihat semuanya. Tante Xuan ada di kamar tidurnya. Wajahnya sangat merah sehingga sepertinya darah akan merembes setiap saat. Apakah ada yang lebih memalukan dari ini? Pikirannya berputar-putar di kepalanya. Langit semakin cerah. Dia sedikit takut akan datangnya pagi. Dia bangun pagi-pagi sekali tapi mengurung diri di kamarnya selama ini. King Sui bangun dan pergi untuk latihan paginya. Di sisi lain, Yuruyan berjalan menuju kamar Tante Xuan. Tante Xuan tersentak saat mengetuk pintu kamarnya. Dia membuka pintu dan mendapati dirinya menatap Yuruyan. Suster Ruyan. Yuruyan tersipu. Dia memegang tangan Tante Xuan saat dia memasuki ruangan dan menutup pintu di belakang mereka. Saudari Xuan, saya ingin meninggalkan Gunung Putuo, Yuruyan berkata dengan lembut. Tante Xuan kaget. Dia menggenggam tangan Yuruyan dengan erat. Sister Ruyan, kita semua adalah wanita. Apakah kamu harus seperti itu? Kita sudah membahas ini, mengapa Anda ingin membuat keputusan seperti itu? Mungkinkah Anda tidak ingin menjadi saudara perempuan saya lagi? Ucap Tante Xuan. Sister Xuan, kamu tidak akan melihatku dengan cara lain. Yuruyan bertanya tanpa daya. Ini adalah bagian yang paling memalukan baginya. Meskipun pria dan wanita menikmati kenikmatan seksual yang merupakan hal paling menakjubkan di dunia, keintiman semacam ini seharusnya hanya dibagikan di antara 2 orang. Akan sangat menjengkelkan jika dilihat oleh orang lain. Sister Ruyan, apa yang kamu katakan? Sejujurnya, saya cukup iri pada Anda. Apakah itu benar-benar terasa enak? Ucap Tante Xuan mengedipkan matanya dengan menggoda. Oh begitu, jadi gadis suci kita juga sedang panas sekarang. Haruskah saya memanggil dia? Ucap Yuruyan tersipu tapi dia jauh lebih tenang sekarang. Kejadian ini tampaknya membuat kedua wanita itu semakin dekat. Apa yang kamu bicarakan, Suster Ruyan? Dengar, kita adalah saudara perempuan selamanya. Tidak ada yang memalukan di antara kita. Mengapa kita tidak menyelinap pergi sekarang? Rasanya canggung melihatnya. Tante Xuan mendengus. Tentu, gunakan batu suci giok suci Anda dan tunggu saya 100 li dari sini. Aku akan pergi dan memberitahunya dulu. Ucap Yuruyan setuju setelah berpikir sebentar dan merasa itu adalah hal yang baik untuk dilakukan juga. Insiden ini akhirnya akan dilupakan. Ketika Yuruyan pergi untuk memberitahu King Sui, dia juga sedikit murung. Kedua wanita itu awalnya berencana untuk tinggal di sini selama 2 malam. Sekarang, bahkan King Sui tidak merasa seperti itu lagi.
Dia tidak khawatir tentang apa yang akan dikatakan Tante Xuan, dia hanya khawatir jika akan ada rasa jijik di antara kedua wanita itu. Adapun rasa jijik antara dia dan Tante Xuan, itu mungkin tidak akan pernah hilang. Ruyan, mungkin lain kali kalian berdua kembali ke sini, aku mungkin tidak ada di sini lagi. Mungkin saja. Jadi jika saya tidak di sini, jangan khawatir. Aku akan pergi mencarimu, ucap King Sui setelah berpikir sejenak. Baiklah, tolong jaga dirimu. Jangan khawatirkan aku. Aku akan baik-baik saja di Gunung Putuo. Beri dia ini untuk dikonsumsi. Semakin kuat dia, semakin bermanfaat juga baginya. King Sui memberikan Yuruyan sebagian dari hal-hal yang akan berguna bagi Tante Xuan dan memintanya untuk memberikannya padanya. Keamanan Yuruyan akan lebih terjamin dengan kekuatan Tante Xuan. Yuruyan dan Tante Xuan pergi, bahkan tanpa sarapan. King Sui ditinggalkan sarapan sendirian, sambil menghela nafas karena pergantian peristiwa yang di luar kendalinya ini. Kejadian kali ini memang membuatnya tidak bisa berkata-kata. Dia bahkan tidak ingin membicarakannya lagi. Begitu dia selesai sarapan, dia segera berangkat ke Fireclut Blacksmith Store. Dengan peningkatan kekuatannya, dia menemukan bahwa di sini tidak lagi sedingin itu. Pada saat dia tiba di Fireclut Blacksmith Store, Yan Yang Zhao sudah ada di sana. Saudaraku, saya di sini untuk mengucapkan selamat tinggal. Yan Yang Zhao mengumumkan dengan gembira setelah dia melihat King Sui. Kau akan segera pergi. King Sui menemukan dirinya di depan Yan Yang Zhao saat berbicara. Ada masalah yang harus diselesaikan di rumah, jadi mereka mendesakku untuk kembali. Kita adalah saudara. Jadi aku tidak akan berterima kasih karena telah membantuku menempa pedang. Yan Yang Zhao mengulurkan tangan untuk menepuk bahu King Sui. Jika kita adalah saudara maka tidak perlu bersikap sopan. Karena Anda akan pergi, izinkan saya memberi Anda beberapa hadiah kecil. Saya yakin Anda akan menemukannya sesuai dengan keinginan Anda. King Sui menyerahkan silk sachet interspatial kepada Yan Yang Zhao. Saudaraku, aku tidak mungkin menerima ini. Ini anggur bunga plum. King Sui terkekeh. Tangan Yan Yang Zhao yang awalnya mendorongnya segera meraihnya dengan kecepatan kilat. Saudaraku, apakah kamu benar-benar berencana untuk tinggal di sini? Pergi ke pusat kota. Aku akan membantumu keluar. Yan Yang Zhao mengerutkan kening saat dia menawarkan dengan serius. The Divine Weapon Street sedang menurun. Ini tidak seperti dulu. Para Grandmaster tempa di sini hanya tersisa dengan reputasi mereka. Beberapa dari mereka sudah pindah dari sini ke pusat kota beberapa tahun yang lalu. Ada juga beberapa generasi klan tempa dan mereka jauh lebih terkenal daripada yang ada di Jalan Senjata Ilahi. Saya pasti akan pergi ke pusat kota tapi tidak sekarang. Ketika saatnya tiba, aku pasti akan merepotkanmu, saudaraku. King Sui tersenyum pada Yan Yang Zhao. Jika kamu tidak mencariku saat kamu berada di pusat kota, aku tidak akan memaafkanmu. Yan Yang Zhao menepuk bahu King Sui dengan kuat. King Sui mengangguk dan tersenyum, sementara dia juga menepuk Yan Yang Zhao. Dengan kepergian Yan Yang Zhao, King Sui kembali ke kehidupan monotonnya, seperti dulu. Batu telah berkembang pesat. Selama periode waktu ini, King Sui telah membiarkannya mengonsumsi cukup banyak pil obat bersama dengan Pak Tua Wang. Orang tua itu masih memiliki umur lebih dari 100 tahun sehingga King Sui mengajarinya seni kultivasi untuk menjaga kesehatan. Konstitusinya sudah ditetapkan, jadi dia tidak mengajarinya teknik 1000 palu. Batu mengolah bentuk harimau dan teknik 1000 palu tetapi hanya sangat minimal. Dia bisa dianggap mahir sekarang. Seperti yang mereka katakan, guru hanya dapat memimpin dan mengajarkan, sedangkan kultivasi tergantung pada setiap individu. Stone harus bisa melakukan budidaya sendiri. Adapun seberapa jauh itu bisa pergi, itu semua akan tergantung pada keberuntungannya sendiri. Baik Pak Tua Wang dan Stone telah meminum anggur bunga plum. King Sui telah menggunakannya untuk pembersihan meridian mereka. Manfaat yang mereka terima cukup untuk bertahan seumur hidup. King Sui tidak dapat benar-benar pergi sekarang bahkan jika dia mau,
karena pasangan kakek dan cucu tidak begitu aman. Oleh karena itu, dia bersiap untuk tinggal di sini untuk saat ini dan kemudian memikirkan tentang bagaimana menangani masalah di sini dengan tepat. Toko Firecloud Blacksmith memiliki reputasi besar sekarang. Banyak orang akan datang untuk menyesuaikan atau membeli senjata. Selama periode waktu ini, King Sui telah menempa di toko pandai besi. Tidak hanya itu, dia juga akan menempa di dalam alam Valet Jade Immortal. Jadi item di rak memiliki kualitas yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.